biasa.
stiker. Enggak. Orang muncul stiker. Nah. Info calon Bupati 01 yang bawa kontainer banduan diproses gimana? Diwaca komennya dari atas. Maksamu operator. Ada gangguan-gangguan. Aku mau berlewat kono gak ke syuting min, wah mimine rum teko berarti. Kalian Pak, tolong datang. Ono Mbak Yuku tah ora iki. Sabotase. Ayo, mulai. Aku
Bapak PJ Bupati Kudus sudah datang.
duitnya gak tekan aku yo gak nyoblos WKWK. Duitnya sopo Kang? Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mas Pengawas Seni. Pembacaan doa.
hukum aman, damai, dan kebahagiaan. Ya Allah, ya Rabbi. Dalam suasana hikmati, kami apapun mengenai perjuangan para pahlawan yang saat itu mendahulukan. Semoga kami mengambil tidak dan para pahlawan yang pada hidup. Dalam keputusan dan segala pilihan dari kami mengucapkan saudara. Atas segala kita dan kesalahan, dosa perbuatan, dosa pemilihan, serta diri-diri dan malah sifat Allah itu sebenarnya karena terjebak dalam Allah Subhanahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Amanat Inspektur Abel pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan berbagi yang budaya salam kebaikan. Yang terhormat menjabat Bupati Kabupaten Kudus, Bapak Dr. Yadi Maulana, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, yang kami hormati jajaran Forkopimda dari kepolisian, dan Mesin, dari kejaksaan, dari Kodim, dan instansi terkait, Satpol PP, Disub, Tapem, Kesbangpol, Ketua KPU beserta anggota yang kami hormati, dan yang kami hormati juga anggota Gakumdu yang telah hadir di tengah kita semua, seluruh yang hadir, tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan yang kami hormati pula teman-teman Panwascam, ketua beserta anggota, teman-teman pengawas desa yang hadir pada kesempatan kali ini, dan teman-teman media yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehingga pada titik hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas yang mulia, mengawal demokrasi, jalannya pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kudus. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan hari pertama tahapan masa tenang. Tahapan masa tenang, saya kira teman-teman semuanya sudah tahu bahwa dilaksanakan tanggal 24, 25, dan 26 November. 3 hari ke depan ini harapan kami kepada panjenengan semuanya untuk melakukan pengawasan. Yang pertama terkait dengan pengawasan kumpul-kumpul. Jadi di dalam SE 23 yang diterbitkan oleh Bawaslu RI jelaskan bahwa hari tenang sudah tidak ada lagi yang namanya aktivitas kumpul-kumpul yang dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye maupun relawan. Jadi dipastikan di daerah panjenengan itu tidak terjadi. Jangan sampai di hari ini sampai 3 hari ke depan ini masih ada kegiatan yang mengarah kepada sosialisasi, mengarah kepada suksesi, dan mengarah pada kegiatan-kegiatan pemenangan. Karena sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 itu termasuk bagian dari kegiatan kampanye di luar jadwal. Yang kedua, ingatkan semua jajaran di desa, terutama bapak-bapak ibu kepala desa, untuk tetap menjaga netralitasnya. Jangan sampai menggunakan kewenangannya untuk melakukan
mobilisasi dan sebagainya. Dan yang pasti, pastikan tidak ada pemilih yang terintimidasi. Jangan sampai ada pemilih yang terintimidasi untuk memilih salah satu pasangan calon. Bapak Ibu yang saya hormati, masa tenang merupakan masa yang mana harus benar-benar tenang. Biarkan para calon ini bertafakur, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita hanya memastikan bahwa di hari tenang ini sudah tidak ada kegiatan politik apapun. Yang selanjutnya, tentunya ini tidak asing di telinga kita semua, bahwa jangan sampai nanti ketika terjadi dugaan pelanggaran politik uang, panjenengan hanya diam. Tolong dipastikan di daerah panjenengan semuanya disisir mulai nanti malam. Dan saya kira kemarin malam sudah dilakukan oleh teman-teman kecamatan dengan teman-teman desa untuk melakukan patroli pengawasan. Dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini, harapan kami nanti semua jajaran Panwascam beserta PKD berkoordinasi dengan stakeholder masing-masing. Panwascam berkoordinasi dengan Forkopimcam untuk melakukan kegiatan patroli pengawasan di hari tenang. Begitu juga hal ini kami lakukan di tingkat kabupaten. Agar apa? Agar nanti semua pemilih merasa aman, tidak ada yang terintimidasi. Yang selanjutnya, terkait dengan alat peraga kampanye, hari ini juga nanti kita turunkan semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan KPU beserta jajaran. Jadi KPU Kabupaten itu sudah mengeluarkan surat instruksi kepada teman-teman PPK, PPS, KPPS untuk bersama-sama melakukan penertiban alat peraga kampanye dan juga bahan kampanye. Jadi panjenengan tidak sendirian, nanti kita bersama-sama setelah kegiatan apel ini kembali ke kecamatan masing-masing, berkoordinasi dengan Forkopimcam, berkoordinasi dengan PPK, PKD, berkoordinasi dengan PPS dan seterusnya. Bisa dimengerti ya? Jadi kegiatan ini kita laksanakan demi tugas kita, bahwa tugas kita adalah mengawal demokrasi. Tetap jaga netralitas, kondusivitas tetap harus dijaga. Panjenengan semuanya punya hak pilih, tapi jangan kemudian mempengaruhi orang lain. Ya, jadi jangan sampai ini nanti dijadikan salah satu isu bahwa penyelenggara pemilu tidak netral. Kami sayangkan bagi orang yang mengatakan bahwa penyelenggara pemilu kemudian tidak netral, tidak adil, saya kira salah. Kalau toh kita sebagai pengawas tidak melakukan tindakan-tindakan yang real, pasti pelanggaran-pelanggaran banyak sekali. Kita awasi saja masih terdapat pelanggaran, apalagi kita biarkan mereka menilai kita, tetapi kita tetap menjaga komitmen kita, menjaga demokrasi, menjaga integritas kita, dan kita tetap bertanggung jawab dalam pekerjaan kita semua. Mungkin itu kegiatan apel patroli pada hari ini. Saya minta nanti semuanya untuk melakukan tugasnya masing-masing. Tupoksinya untuk PKD, untuk PTPS, tolong nanti dilakukan pembinaan, dilakukan pembelajaran terkait dengan regulasi-regulasi. Dan pesan saya nanti di hari H, apapun yang terjadi di TPS, tolong dituangkan di dalam form A hasil pengawasan. Tidak ada yang tersisakan. Bahkan nanti misalkan sampai ada saksi keluar pun ditulis, saksi ini keluar jam sekian sampai jam sekian. Jangan sampai nanti terlena, karena calon di Kabupaten Kudus, di provinsi ini hanya ada 2 yang kemungkinan itu mencari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oleh sebab itu kita antisipasi hal-hal yang nantinya menjadikan salah satu objek untuk disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pegangilah regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada harus dengan pedomani bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan sebelum apel kita tutup. Masih ingat dengan tagline kita? Masih ya? Mari kita kumandangkan tagline kita. Bersama rakyat,
awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sekali lagi, bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon berkenan Pak PJ Bupati untuk memberikan arahan dan sambutannya kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel bahwa apel telah selesai. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada Inspektur Apel. Inspektur Apel disilakan meninggalkan mimbar kehormatan. Pasukan diistirahatkan. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan sambutan oleh yang terhormat Penjabat Bupati Kudus, Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Habibi ST MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati jajaran Forkopimda yang hadir bersama para pimpinan OPD. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Ketua KPU Kabupaten Kudus, serta para panwascam yang hadir dan PKD pada kesempatan pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan apel sekaligus ngecek semua kesiapan sebagai sebuah tahapan dari penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Saya kira teman-teman semua juga paham bahwa situasi hari-hari ini menghangat lah kira-kira gitu ya. Namanya Pilkada di mana-mana sama, nggak cuma di Kabupaten Kudus. Saya lihat YouTube, saya lihat TikTok, saya lihat Facebook, saya lihat Instagram, hampir semuanya sama. Seluruh Indonesia lagi begini semua. Makanya saya kira ada dua hal yang menjadi sangat urgent. Yang pertama tentu adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, bagaimana teman-teman untuk kemudian memastikan dalam situasi masa tenang ini benar-benar tenang, tidak ada aktivitas politik, penurunan APK, serta mungkin aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian yang kedua, tentu saja saya kira ini menjadi tugas kita bersama untuk menjaga aktivitas di hari tenang ini dengan ikhtiar batinnya masing-masing. Sekali lagi supaya kondisi masyarakat betul-betul tenang dalam situasi yang relatif menghangat beberapa hari-hari terakhir. Walaupun demikian, saya masih sangat hakul yakin insya Allah Pilkada serentak Kabupaten Kudus ini nanti berjalan dengan lancar tanggal 27 November, dan ini kalau lancar insya Allah akan menjadi amal yang luar biasa buat teman-teman Bawaslu dan KPU semuanya yang ada di Kabupaten Kudus. Saya kira kalau masalah tugas Bawaslu macam-macam saya nggak perlu cerita banyak ya, karena Anda sudah melakukan ini dalam beberapa aktivitas sejak rentetan Pilpres, mungkin bahkan di bulan Februari yang kemarin sampai Pilkada serentak hari ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Minan, saya kira penurunan alat peraga, pengawasan langsung ke desa-desa, terus kemudian melihat secara cermat apa yang menjadi aktivitas masyarakat saat kemudian sudah tidak ada lagi acara-acara atau agenda-agenda untuk sosialisasi dan sebagainya. Serta saya kira yang paling penting adalah meminimalisir dan memitigasi hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi di lapangan.
tentu kerjasama dengan Forkopimjab yang ada di kecamatan masing-masing. Kita pengen pemilu ini damai, kita pengen pemilu ini rukun, dan saya kira semuanya sama. Siapapun bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur yang nanti terpilih betul-betul gitu ya, betul-betul nanti melaksanakan apa yang menjadi visi misi dan idealisme yang kemudian sudah digagas mereka semuanya. Nah, tugas teman-teman hanya memastikan bahwa menuju proses itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Nek ono apa urusan-urusan yang sangat sensitif ya, terutama berkaitan dengan apa ya, misalnya dengan hoax, dengan kemudian isu sara, terus kemudian dengan hal-hal yang memicu perpecahan, saya kira sesegera mungkin untuk teman-teman Bawaslu melakukan fast respon berkoordinasi dengan Forkopimjab masing-masing. Terlalu mahal harga perseduluran, persaudaraan, kekeluargaan yang nanti akan dikorbankan hanya untuk kebutuhan tanggal 27 November nanti itu. Kita belajar dari pengalaman sajalah. Urusan cebong kampret itu 10 tahun nggak selesai-selesai. Apalagi kayak saya yang tinggal di Jakarta, itu keluarga pecah banyak. Terus kemudian podo-podo remaja masjid gegeran pirang-pirang. Terus kemudian konco kantor tidak bertegur sapa, itu bertahun-tahun ya ada. Hanya gara-gara persoalan 1 hari di coblosan dan kemudian pembelahan adanya isu cebong kamprot dari 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ini mending sekarang udah selesai. Tapi selama 10 tahun terakhir itu nggak selesai-selesai. Dan itu efeknya panjang. Oleh karena itu hal-hal yang sangat sensitif saya kira yang dapat memicu perpecahan, saya harap teman-teman Bawaslu juga memiliki peran andil untuk ngademke di titik itu. Kenapa saya bilang ini peran andil? Saya berkali-kali sampaikan dan ini terbuka, tidak saya tutup-tutupi. Lah wong sing nyalon iku lho dulur kabeh. Jarine ngono ya, Sing nyalon dulur, tunggal mbah, tunggal buyut, tunggal desa, tunggal RW. Lah terus dadak gegeran nang ngisor lah opo kan kira-kira kan gitu. Nanti sekiranya mereka acara halal bihalal hari raya Idul Fitri ketemu salaman sampai 10 tahun ra salaman loh. Ini yang saya jaga betul berdasarkan pengalaman pribadi saya pada saat 10 tahun kemarin situasi Pilpres yang ada di Jakarta yang luar biasa plus Pilkada Jakarta yang sampai hari ini nggak selesai. Pilkada Jakarta sampai hari ini nggak selesai. Urusan Ahok versus Anies itu nggak selesai-selesai dari dulu sampai sekarang. Nah, saya diharap ini tidak terjadi di Kabupaten Kudus. Kenapa? Sekali lagi keyakinan saya orang sing nyalon ya dulur. Insya Allah semuanya memiliki niat baik, cita-cita, keinginan yang sama 200% untuk memajukan masyarakat Kudus dan memberikan saya kira kesejahteraan yang terbaik terhadap semua elemen yang ada di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu saya sangat hakul yakin bahwa Kudus pilkadanya clear, damai, rukun, gak ada masalah. Namun sekali lagi jenenge cita-cita, jenenge harapan, jenenge idealisme itu harus disertai dengan ikhtiar dan tindakan yang saya kira setimpal. Dan di titik inilah teman-teman peran Bawaslu semuanya sekali lagi untuk memastikan situasi itu yang saya cerita ndak enak tadi itu tidak terjadi di Kabupaten Kudus. Kita pastikan setelah 27 November nanti semuanya noblos gitu ya. Engko neng kampungnya masing-masing sebagian ono sing ngitung mesti teman-teman dari TPS, tapi silahkan Anda bergembira semuanya karena ini adalah pesta demokrasi. Anda bergembira semuanya, Anda senang-senang semuanya, ndokok sound system nyanyi-nyanyi bareng-bareng, selamatan, solawatan, kira-kira gitu. Bahwa sekali lagi kita tunjukkan bahwa Kabupaten Kudus ini adalah pesta demokrasi, di mana namanya pesta ya, semua orang pasti senang-senang, semuanya pasti happy-happy, kira-kira gitu, dan tidak meninggalkan goresan perpecahan sama sekali dalam proses kita melakukan itu semua. Dan yang terakhir, saya nitip menjenengan nanti ketemu teman-teman di kecamatan, ketemu teman-teman di desa-desa, tolong dieleke wargane tanggal 17 November kau nyoblos. Untuk kesekian kalinya tolong dieleke wargane 27 November nanti untuk nyoblos, siap ya? Ya, sekali lagi kita tunjukkan partisipasi para pemilih yang ada di Kabupaten Kudus, betul-betul mereka menggunakan hak politiknya dengan baik di pilkada ini. Satu suara sangat berharga untuk
masa depan Kabupaten Kudus tercinta. Saya kira mohon terima kasih. Akhirul kalam. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian apel patroli pengawasan tahapan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Kudus. Untuk selanjutnya dimohon untuk foto bersama kepada yang terhormat Bapak PJ Bupati serta Bapak Ibu OPD Kabupaten Kudus. Ya, saya menjual aneka mie ayam. Iya, yang dia ketua Bawaslu mana? Yang punya gawe. Sama KPU lah. Sama KPU. Mohon Bapak Kemenatan dan PKD yang belum absen bisa melanjutkan administrasinya. Ayo. Jin ngapunten, ben mboten backlet jenengan sini mawon. Oh ya wis kono lah. Wah, reposisi. Wis. Yo, Pak. Sampun Pak PJ. Oke. Makasih teman-teman semua. Hari ini kami bersama-sama saya dengan Ketua Bawaslu dengan Ketua KPU menghadiri apel dalam rangka pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 yang dalam hal ini diinisiasi oleh teman-teman dari Bawaslu. Kita sama-sama tahu ini sudah memasuki hari tenang ya. Distribusi logistik juga sudah mulai disalurkan, kemudian hari tenang sudah mulai masuk. Nah, tentu kita harapkan masing-masing pihak hanya di hitungan hari ini baik KPU maupun Bawaslu melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya sesuai dengan SOP dari masing-masing lembaga. Saya kira kalau Bawaslu tentu kita harapkan dalam kurun waktu 3 hari terakhir ini tentu satu meningkatkan pengawasan ya selaku organisasi yang memang diberikan tugas untuk itu, bahwa sudah tidak ada lagi aktivitas-aktivitas kampanye dan sejenisnya, sosialisasi dan sejenisnya gitu ya, termasuk menurunkan APK-APK ya, termasuk menurunkan APK-APK di masa tenang ini, sehingga masyarakat tentu saja memiliki waktu untuk kemudian memikirkan secara matang dan mungkin pada hari H nanti menjatuhkan pilihan baik bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Saya kira juga teman-teman dari KPU juga sama, memastikan distribusi logistik ini berjalan dengan lancar sampai nanti masing-masing TPS, sehingga pada saat nanti hari H tidak ada kekurangan surat suara, tidak ada yang rusak. Kemudian memastikan semua DPT juga sudah selesai sesuai dengan yang didata, dan pada akhirnya kita berharap nanti tanggal 27 November ini pelaksanaan Pilkada serentak Kabupaten Kudus berjalan dengan lancar. Dan saya kira yang paling terakhir, saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus untuk datang ke TPS berbondong-bondong tanggal nanti 27 November untuk menggunakan
hak politiknya untuk memilih bupati, wakil bupati, dan gubernur, wakil gubernur. Ini 5 tahun sekali loh. Ini memastikan nanti masa depan Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah. Monggo masyarakat Kudus semuanya untuk sekali lagi berbondong-bondong ke TPS, gunakan hak pilih Anda dan kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 Kabupaten Kudus ini. Saya kira ngoten nggih. ABJ pulang nggak Pak atau tutup? Kalau saya di sinilah, walaupun saya milihnya harusnya di Tangsel ya, KTP saya kan Tangsel ya, tapi ya atas nama tugas lah gimana lagi. Saya mungkin memastikan saja proses pilkada yang ada di Kabupaten Kudus ini berjalan dengan lancar. Saya kira nanti setelah pas hari H ya, tanggal 27 November nanti insya Allah saya bersama teman-teman Forkopimda juga akan melakukan monitoring dan pengawasan ya dengan teman-teman Bawaslu juga, dengan KPU juga ke beberapa TPS-TPS yang ada di Kabupaten Kudus. Saya kira ngoten. Monggo dengan Mas Milan silakan. Bawaslu juga pagi-pagi. Main. Iya, main.